Pernahkah Anda membayangkan bisa melihat seluruh kota, bahkan seluruh pulau, hanya dalam sekejap mata? Nah, bukan dengan sihir, melainkan dengan teknologi. Inilah dunia penginderaan jauh, sebuah cara canggih untuk mengamati planet kita dari kejauhan. Ini adalah mata kita di langit, mengawasi, merekam, melaporkan kondisi bumi. Dari puncak gunung tertinggi hingga palung laut terdalam, tidak ada sudut yang luput dari pantauannya. Teknologi ini memberi perspektif yang tak mungkin didapat dari permukaan tanah. Bayangkan, terbang tinggi di atas rumah Anda, melihat atap tetangga, jalanan berkelok, dan hamparan sawah hijau. Penginderaan jauh menyingkap pola-pola yang sebelumnya tak terlihat. Singkatnya, ini jendela untuk memahami dinamika bumi. Untuk bisa melihat dari jauh, kita butuh dua komponen, sensor dan platform. Sensor ibarat mata super canggih. Ia menangkap beragam gelombang, bukan hanya cahaya tampak, mulai dari inframerah termal, gelombang mikro, hingga UV. Setiap objek punya sidik jari energi yang direkam sensor. Platform adalah wahana, satelit, pesawat, atau drone. Platform membawa mata itu berkeliling. Pemilihan platform bergantung pada tujuan, cakupan, dan detail yang diinginkan. Matahari adalah sumber energi utama. Sebagian diserap, sisanya dipantulkan. Sensor merekam pantulan itu saat melintas. Ribuan satelit bekerja tanpa henti, datanya dikirim ke stasiun bumi, lalu diolah jadi informasi. Hasil akhirnya, peta, grafik, dan insight untuk peneliti, analis, dan pengambil kebijakan. Tidak semua sensor bekerja dengan cara yang sama. Sensor pasif merekam energi alami, terutama dari matahari. Contohnya kamera biasa atau kamera multispektral di satelit seperti Landsat dan Sentinel-2, merekam pita merah, hijau, biru, dan inframerah. Keterbatasan, malam hari dan awan tebal. Sensor aktif membawa sumber energinya, mengirim pulsa lalu merekam pantulannya, bisa siang malam dan menembus awan atau kabut. Radar bagus untuk tekstur, kelembapan, banjir, dan tumpahan minyak. LIDAR memakai laser untuk membangun model 3D topografi dan kanopi hutan. Intinya, pasif itu mengandalkan matahari, aktif membawa senter sendiri. Pilih sensor sesuai tujuan, detail yang dicari, kondisi cuaca, dan waktu akuisisi. Seringkali, kombinasi pasif dan aktif memberi gambaran paling lengkap. Data mentah dari satelit pada dasarnya adalah angka. Nilai digital merepresentasikan intensitas energi tiap piksel. Tanpa pengolahan, angka-angka ini tidak banyak bercerita. Disinilah analisis dan interpretasi citra berperan. Ada koreksi atmosferik, klasifikasi, dan komposit warna. True Color menempatkan pita merah, hijau, biru ke kanal sesuai. False Color menonjolkan fitur seperti vegetasi sehat. NDVI menggabungkan pita merah dan inframerah dekat. Nilai mendekati +1 handikap vegetasi rapat, mendekati 0 atau negatif, kimin air, batuan, bangunan. Hasilnya bisa berupa peta tematik, zona risiko, hingga grafik tren. SIG menggabungkan citra dengan batas administrasi, jalan, dan kependudukan. Tujuan akhir, mengubah data mentah jadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Di pertanian, lahir pertanian presisi. Petani melihat zona subur, kekurangan air, dan serangan hama. Tindakan tepat sasaran, pupuk dan irigasi hanya di tempat perlu. Hemat biaya, hasil naik, dampak lingkungan turun. Melacak deforestasi, mencatat pencairan gletser, dan perluasan gurun. Hotspot terdeteksi real time untuk respons cepat. Saat bencana, citra menunjukkan jembatan runtuh, jalan terputus, rute evakuasi. Informasi ini membantu menyelamatkan nyawa. Perencanaan kota memantau pertumbuhan dan merencanakan ruang hijau. Di laut, tinggi gelombang, suhu, klorofil bantu nelayan. Bahkan arkeologi terbantu citra inframerah. Dari ladang hingga metropolis, manfaatnya sangat luas. Tantangan utama sensor pasif, awan. Data waktu tertentu bisa terlewat saat cuaca buruk. Radar bisa menembus awan, tapi interpretasinya berbeda. Kabut asap juga memengaruhi kualitas. Ada resolusi spasial, spektral, dan temporal. Spasial tinggi mungkin detail tajam, tetapi cakupan sempit dan lintasan lebih jarang. Kuncinya, pilih dataset sesuai kebutuhan. Resolusi tinggi memunculkan isu privasi. Gunakan dan sebarkan data secara bijak dan bertanggung jawab. Analis wajib menjaga objektivitas dan akurasi. Dampak, salah, baca, bisa, serius.
Teknologi memberi penglihatan, kebijaksanaan menentukan bagaimana kita menggunakannya untuk penelitian, penanggulangan bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Kita telah melintasi atmosfer, melihat bumi dari perspektif baru. Penginderaan jauh, sensor sebagai mata, di bawah platform seperti satelit dan pesawat. Data adalah rekaman energi yang dipantulkan atau dipancarkan. Dengan komposit dan NDVI, angka mentah jadi informasi berguna. Informasi ini mengubah cara kita merawat lahan, hutan, dan menolong saat bencana. Ingat batasannya, awan, resolusi, dan kompleksitas atmosfer. Gunakan dengan kesadaran etis dan hormati privasi. Tujuan kita, kebaikan bersama, masa depan adil, dan berkelanjutan. Teknologi ini kini makin mudah diakses, termasuk oleh kalian di kelas. Jika Anda seorang wali kota, petani, aktivis, atau siswa, bagaimana Anda menggunakan mata dari langit untuk perubahan positif? Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.